Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai pada pertemuan ke-12 minggu ini. Jadi setelah minggu lalu kita mempelajari mengenai jenis-jenis peremajaan kota. Minggu ini kita akan membahas mengenai isu atau tantangan kota-kota di masa depan. Apa yang kalian harapkan terjadi pada kota-kota di dunia, tidak hanya ada di Indonesia. Berikut adalah materinya, silahkan disimak. Di masa depan, orang-orang di seluruh dunia diharapkan lebih banyak tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Jadi populasi penduduk perkotaan itu lebih banyak dibandingkan populasi penduduk pedesaan. Buat kalian mungkin itu sudah lumrah, tetapi di zaman sebelum ini jumlah penduduk pedesaan lebih banyak daripada penduduk perkotaan. Disebutkan paling tidak separuh populasi penduduk dunia saat ini saja sudah tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Di tahun 95, 45% penduduk itu tinggal di perkotaan. Dan 1 miliar dari 2,6 miliar penduduk pada saat itu tinggal di kota-kota besar di seluruh dunia. Tentu saja ini angkanya akan berubah dan kecenderungannya akan sama, bahwa jumlah penduduk perkotaan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pedesaan. Itulah sebabnya salah satu penyebab kita harus belajar mengenai arsitektur perkotaan. Tapi tentang arsitektur pedesaan juga patut dipelajari, dan materi mengenai arsitektur pedesaan akan disampaikan beberapa saat setelah materi arsitektur perkotaan usai. Di masa depan, kecenderungan populasi penduduk dunia yang tinggal di area urban akan diprediksi akan meningkat, dan kecenderungan ini kota-kota akan dipandang sebagai lokasi yang paling banyak mengkonsumsi energi. Jadi salah satu isu dari kota masa depan itu adalah ketersediaan energi. Ini adalah ilustrasi mengenai jumlah penduduk diperkirakan sebelum tahun 2010 itu ada titik perpindahan jumlah penduduk yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan yang di pedesaan di sekitar sebelum tahun 2010. Sekarang tentu saja jumlah penduduk perkotaan sudah lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pedesaan, dan memang kecenderungannya seperti itu, trennya seperti itu. Ilustrasi yang kedua di bagian bawah itu adalah adalah bentuk-bentuk perkotaan di seluruh dunia. Jadi warna merah itu melambangkan negara yang mayoritas wilayahnya terdiri dari perkotaan. Dari mana tahu? Dari ciri-ciri perkotaan, bahwa salah satu cirinya itu adalah kurang dari 1 orang dari 4 orang penduduknya berprofesi sebagai petani. Jadi kalau dia kurang dari 1, maka dia disebut sebagai perkotaan. Kemudian Doxiadis juga meramalkan bahwa kota-kota di dunia termasuk di Indonesia akan tumbuh semakin masif, semakin luas, semakin besar, semakin kuat, dan semakin sulit dikendalikan pertumbuhannya. Polis akan menjadi metropolis, kemudian dia akan menjadi megapolis dan ekumenapolis, lalu terakhir dia akan menjadi nekropolis. Itu adalah siklus dari kehidupan perkotaan. Akan ada saat-saat di mana perkotaan itu mati dan ditinggalkan oleh penduduknya. Juga isu-isu perkotaan, bahwa akan ada daerah-daerah perkotaan yang saking padatnya, saking bengkaknya, sehingga orang tidak mampu lagi tinggal di sana, dan ditinggalkanlah perkotaan tersebut, terbengkalai. Ini ada ilustrasi kota-kota paling padat di dunia. Ada di Tokyo, ada di India, ada di Cina, banyak banget. Beijing, kebanyakan ada di Asia yang jumlah penduduknya banyak ya. Lalu ada sedikit di Eropa dan di Amerika.
John Ormsby di tahun 86 bilang bahwa manusia itu harus berhati-hati dalam mengelola perkotaan dan lingkungan binaannya, karena jangan sampai terjadi ecological suicide atau bunuh diri ekologi oleh pihak-pihak tertentu terhadap pembangunan kota. Karena pembangunan kota itu berkonotasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berkonotasi negatif terhadap pertumbuhan lingkungan dan sosial biasanya, sehingga ekonominya naik tetapi lingkungannya menurun, begitu juga dengan sosialnya. Ini contoh-contoh ecological suicide kalau lingkungannya menjadi terdegradasi kualitasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, ada namanya istilah kota berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Komisi Brundtland di tahun 1987. Disebutkan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana kamu memenuhi kebutuhan kamu saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi selanjutnya untuk mendapatkan hal yang sama? Komisi Brundtland itu mensyaratkan hal tersebut sebagai bagian dari kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan itu adalah proses perubahan di mana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi, kota berkelanjutan itu adalah bagaimana sebuah kota terus berjalan gitu ya, manusianya, penduduknya bisa hidup, begitu juga dengan anak cucu mereka, didukung oleh sumber daya alam, oleh kemampuan mereka, sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Kota berkelanjutan adalah kota perpaduan antara ekopolis, humanopolis, dan teknopolis. Artinya ini adalah sebuah kota ideal atau utopia yang jati diri dan citra kotanya nyaman dan berwibawa. Dan dengan keinginan tersebut, maka 3 konsep, ekopolis, humanopolis, dan teknopolis itu bergabung. Apa itu ekopolis, apa itu humanopolis, dan teknopolis? Ekopolis itu adalah konsep pembangunan kota yang lebih dominan dari kalangan ilmuwan dan pakar ahli lingkungan. Jadi kotanya banyak hutan, banyak tumbuhan, sedikit gedung bertingkat. Konservasi energi dan pelestarian keseimbangan ekologi menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan kota ekopolis. Lalu humanopolis. Humanopolis itu adalah pengelolaan pembangunan perkotaan yang ditentukan sepenuhnya oleh segenap warganya. Orang-orangnya berpengaruh terhadap perkembangan perkotaan, semacam sisi-sisi demokratis. Dan konsep yang terakhir adalah teknopolis, itu adalah pengelolaan pembangunan kota yang didominasi dari rekayasawan dan teknolog. Wujudnya bisa berupa kota yang syarat dengan bangunan tinggi atau modern, tetapi di zaman kita sekarang teknopolis ini lebih ke arah software atau startup. Ya, contohnya ya seperti ini. Apakah berapa banyak di antara kalian yang smartphone-nya itu tidak ada aplikasi startup-nya? Jadi, startup sudah memasuki kehidupan kita sampai akhirnya di satu titik tidak bisa hidup tanpa startup. Berapa banyak yang Gojek ke kampus? Berapa banyak yang order GoFood? Atau yang kalau mau pergi harus cek maps untuk tahu ada kemacetan atau tidak. Itu contoh-contoh perkotaan ya yang teknopolis sebenarnya. Kita sudah hidup di zaman seperti itu dan tidak bisa dihindari.
Kemudian ada penyelesaian atas isu-isu perkotaan yang lain, itu adalah kota kompak. Kota kompak juga sudah saya jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi wacana kota kompak ini adalah wacana yang termasuk yang paling penting. Bagaimana cara kamu membangun perkotaan yang tidak melebar ke samping dan membuat kepadatan yang cukup tinggi sehingga pengelolaan kotanya menjadi lebih mudah. Kota kompak digagas tidak hanya untuk sekedar menghemat energi, tetapi lebih ke arah menjamin keberlangsungan generasi yang akan datang. Ketika kamu bisa menghemat energi di tahun-tahun kamu hidup, maka kamu sebenarnya memberikan kesempatan untuk anak cucu kamu menikmati energi yang sama dengan kamu. Charles Jeng pernah menyebutkan bahwa sebenarnya ada hubungan yang sangat kuat antara bentuk kota dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam kota kompak, terdapat gagasan yang kuat pada perencanaan urban containment, yaitu menyediakan konsentrasi dari penggunaan campuran secara sosial berkelanjutan. Di kota kompak, dalam satu bangunan yang tinggi itu, ada ras yang bercampur, ada kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda yang bergabung di dalam satu lokasi. Ini yang disebut sebagai urban containment, yang bisa mengkonsentrasikan pembangunan dan mereduksi kebutuhan perjalanan, sehingga mereduksi emisi kendaraan. Kamu hanya bergerak di dalam satu bangunan saja. Sehingga promosi penggunaan public transport, transportasi publik massal, kenyamanan berlalu lintas dan berjalan kaki, dan bersepeda sering dikutip sebagai solusi pada kota kompak. Di Indonesia ada beberapa isu-isu kota masa depan. Yang pertama itu adalah transportasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat kota menggunakan transportasi yang sebenarnya pilihannya beragam, tetapi kita hanya memilih yang praktis. Biasanya adalah transportasi pribadi, sehingga itu akan menimbulkan kemacetan dan urban sprawl nantinya. Jadi banyak pilihan dan penggunaan transportasi massal itu belum menjadi pilihan, apalagi zaman pandemi sekarang ketika penularan penyakit lebih tinggi pada klaster-klaster transportasi massal misalnya. Isu yang berikutnya itu adalah kemiskinan dan daerah kumuh. Miskin itu adalah kondisi ketika semuanya serba kekurangan. Jadi miskin itu ada miskin jasmani dan kemiskinan mutlak, relatif, struktural, dan sosial budaya. Miskin itu sebenarnya ada macam-macam deh. Miskin jasmani itu kekurangan makan, minum, dan tempat berlindung, yang secara umum kita kenal sebagai kemiskinan. Lalu kemiskinan mutlak itu adalah ketika tingkat pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup tukang utang nih, kemiskinan. Kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitar. Umumnya karena sumber daya alam di sekitar tidak dapat dimanfaatkan atau ada pencemaran sehingga dia mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin. Saya pernah nonton berita di Peru, ada suatu daerah yang diinvasi oleh penduduk, perbukitan yang diinvasi oleh penduduk miskin di sana supaya mereka tinggal di kota, supaya punya dia tempat tinggal di kota. Tetapi pemerintah lokal tidak menginginkan invasi itu terjadi. Yang mereka lakukan adalah tidak memberikan akses terhadap air bersih ataupun listrik, sehingga masyarakat miskin tersebut makin menjadi miskin. Ini yang disebut sebagai miskin secara struktural. Sudah nggak punya uang, ditambah lagi dengan fasilitas yang mereka harus keluarkan untuk air minum misalnya, membuat mereka makin kekurangan. Lalu ada kemiskinan sosial budaya, adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai sosial budaya masyarakat.
Lebih singkatnya, kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah tersebut menjadi miskin. Kalau kemiskinan jasmani itu mudah ditentukan oleh BPS. Jadi ini adalah beberapa variabel, diantaranya ada 14 variabel, dan jika minimal 9 variabel terpenuhi maka disebut sebagai rumah tangga miskin. BPS itu punyanya Indonesia, jadi miskinnya Indonesia beda dengan miskin di negara lain. Yang pertama, miskin di Indonesia itu kriterianya adalah luas bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 meter persegi per orang. Kalau ada 4 orang berarti luas bangunannya harus 8 kali 4. Kalau kurang dari itu, maka dia termasuk variabel menuju rumah tangga miskin. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah, bambu, atau kayu yang murah. Ketiga, jenis dindingnya terbuat dari bambu, rumbia, atau kayu berkualitas rendah, dan temboknya tanpa diplester. Yang keempat, tidak memiliki MCK, atau dia bersama-sama dengan rumah tangga yang lain. Bisa di sungai, di kebun, atau dia bersama-sama dengan rumah tangga lain, jadi MCK-nya gabung, termasuk kriteria miskin. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangganya tidak menggunakan listrik. Yang keenam, sumber air minumnya berasal dari sumber atau mata air yang tidak terlindung, atau dari sungai, atau dari tadahan air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Itulah sebabnya kenapa pemerintah ingin sekali menghapuskan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Sebenarnya adalah upaya untuk mengurangi masuknya variabel ini dalam kriteria kemiskinan. Yang kedelapan, hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam 1 kali dalam seminggu. Kalau kurang daripada itu, miskin dia. Yang kesembilan, hanya mampu membeli 1 sel pakaian baru dalam setahun. Kurang dari itu juga miskin. 10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik yang pengobatannya umum. Tapi nanti akan banyak pertanyaan ya. Biasanya bisa membayar pengobatan di dukun itu yang lebih mahal, itu lain lagi. Itu karena kemampuan pendidikannya biasanya. Tidak ada hubungannya dengan kemiskinan itu. Nomor 12, sumber penghasilan kepala rumah tangganya adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Miskin deh. Nomor 13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangganya adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau tamat SD. Paling maksimal berarti tamat SD. Nomor 14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan harga minimal 500.000 seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jadi dia tidak punya aset, satu keluarga itu nggak punya aset, atau barang yang ada itu harganya kurang dari 500.000 rupiah. 9 dari 14 variabel ini terpenuhi, maka rumah tangga kamu disebut sebagai rumah tangga miskin sebenarnya. Isu lain dari perkotaan itu adalah makin peliknya tata ruang dan menurunnya daya dukung perkotaan. Kawasan kumuh makin meluas dan perkotaan makin buruk kualitasnya. Jadi di Jakarta tuh 12 cm setiap tahunnya, itu tanahnya turun ambles deh 12 cm karena penggunaan air muka tanah dan pembangunan bangunan yang tidak terkendali, bangunan tinggi yang menjadi kambing hitam. Jadi makin turun Jakartanya, kemudian akhirnya air laut makin dalam masuk ke daerah-daerah di utara dari Jakarta. Itu contohnya. Denpasar juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Oke, demikian materi kuliah hari ini. Untuk pelaksanaan absensi akan saya hitung berdasarkan dengan jawaban kalian pada Google Form yang linknya sudah ada di GCR. Silakan dijawab dengan sebaik-baiknya dan jawaban yang tidak sesuai tidak akan saya anggap sebagai absen. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.